Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sama berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Birahmatika ya arhamar rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian ibu mau absen. Siapa hari ini yang tidak hadir? Hadir semua kan? Ini untuk materi kita pada hari ini yaitu tentang hari kiamat. Ada yang tahu hari kiamat itu apa? Atau mungkin ada pernah membaca hari kiamat itu seperti apa? Pada pertemuan sebelumnya, pertemuan yang lalu kan Ibu sudah ada menjelaskan kemarin itu menjelaskan tentang hal-hal yang terjadi di negara kita. Contohnya apa? Contohnya itu seperti gempa bumi, ya kan? Kemudian banjir bandang, tanah longsor. Nah, itu sebenarnya kalau kita kaitkan dengan materi kita hari ini itu merupakan hal-hal yang sudah menunjukkan kiamat. Akan tetapi itu termasuk kiamat. Ya. Nah, jadi secara tidak kita sadari bahwasanya hal-hal itu sudah mulai terjadi di sekitar kita. Tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu melalui pembelajaran ini diharapkan kalian bisa meyakini terjadinya hari kiamat. Yang kedua, berperilaku jujur, bertanggung jawab dan adil sesuai dengan keimanan kepada hari akhir. Menerapkan makna beriman kepada hari akhir dalam kehidupan sehari-hari. Menganalisis makna beriman kepada hari akhir, menyimpulkan keterkaitan antara beriman kepada hari akhir dengan perilaku jujur, tanggung jawab dan berbuat adil. Merangkum paparan tentang makna, tanda-tanda, hikmah dan manfaat beriman kepada hari akhir. Nah, itu nanti yang akan kalian. Kita akan melihat apa sih hari kiamat itu. Di sini ada pengertian hari kiamat. Menurut istilah, hari kiamat adalah hancurnya alam semesta secara total, termasuk isinya dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah Ta'ala. Kemudian ada pengertian iman kepada hari akhir adalah percaya dengan penuh keyakinan bahwa hari akhir itu ada dan akan terjadi serta adanya kehidupan yang kekal abadi di akhirat kelak. Nah, jadi di sini kita wajib untuk mengimani bahwasanya hari kiamat itu akan terjadi. Hanya saja kita tidak tahu kapankah akan terjadinya. Ya, kita hanya wajib untuk mengimani. Kemudian hari kiamat itu terbagi menjadi berapa? Dua. Ya, terbagi menjadi dua, yaitu hari kiamat kubro dan kiamat sugro. Dijelaskan bahwasannya apa sih kiamat sugro itu? Kiamat kecil, ya sugro itu sama dengan kecil. Kemudian di situ menurut bahasa kiamat sugro adalah muka bumi, ya. Yang mana bahwasanya kiamat sugro itu sudah sering terjadi di sekitar kita, ya. Contohnya apa? Kerusakan. Datangnya kematian itu sudah pasti, ya kan? Kerusakan, contohnya tsunami, kemudian gempa, gunung meletus, ya kan? Banjir bandang. Pokoknya segala tanah longsor, segala hal-hal yang berkaitan dengan kerusakan yang ada di muka bumi. Nah, itu adalah yang mau Ibu sampaikan, yaitu tentang macam-macam kiamat, ya.
Berarti ada kiamat kecil atau kiamat kubra. Nah, di situ sudah ada dijelaskan tentang pengertian serta ayat yang berkaitan dengan kiamat kubra. Yang kemudian adalah tadi seperti yang sudah Ibu sampaikan juga, yaitu kiamat kubra. Nah, yang mana kiamat kubra itu kalau menurut istilah di sini adalah berakhirnya kehidupan semua makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak. Artinya kalau sudah ini terjadi itu tidak ada lagi yang namanya ingin membagi kalian dalam 3 kelompok. Jumlah kalian orang 10 ya. 10 berarti dalam satu kelompok itu ada 3, 4. Berarti Hamlani, Jimny, Lana, sama Zainuri. Kemudian atau begini saja, Hamlani, Jimny, Lana. Habis itu Sarah, Rada, sama Radima. Kemudian sisanya 4 orang. Nah, jadi kelompoknya 3, 3, 4. Silakan kalian sesuaikan mejanya. Ya, sesuaikan supaya enak. Hamlani ke samping ini. Ya. Sudah ada di kamu buku 1. Ini. Saya lupanya. Ini 1. Ini 1. Ya. Bisa Januari sebelah sini ya. Nah, sambil dari depan dulu masukin buahnya jadi kelihatan. Sambil dari depan. Itu masukin supaya kelompok 1 sudah siap, 2 Siap, Bu. menunggu kelompok 3. Kita sambil nunggu ya. Nunggu dari kelompok 3 untuk menyelesaikan hasil diskusi mereka. Kemudian baru kita lakukan diskusi antar kelompok lagi. Yang mana nanti kalau ada yang kurang paham bisa kalian tanyakan sama kelompok lain setelah mereka memberikan hasil diskusi mereka. Bagaimana hasil diskusi kelompok kalian? Sudah ada? Ya sudah, berarti kita mulai pemaparan dari hasil diskusi kelompok 1. Silahkan dibacakan.
Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil diskusi kami. Hasil diskusi kami tadi yaitu kiamat segera terjadi ketika sebagian makhluk mati, meninggalnya seseorang, atau ketika sebagian kecil permukaan bumi rusak. Demikian contoh kiamat segera atau kiamat kecil. Nah, itu tadi hasil dari hasil pemaparan dari kelompok 1. Mungkin dari kelompok lain ada yang ditanyakan tentang apa sih kiamat sugro itu, atau mungkin yang berkaitan dengan kiamat sugro. Silakan. Ada yang ditanyakan? Kami dari kelompok 2 ingin bertanya, apa saja contoh kiamat sugro? Pembelajaran kita pada hari ini, apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, ada yang bisa menyimpulkan? Silakan. Ya, silakan Rahman. Kesimpulan dari hasil pembelajaran hari ini yaitu hari kiamat adalah hancurnya alam semesta. Terus hari kiamat terbagi menjadi 2, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro yaitu kiamat kecil yang contohnya seperti gunung meletus, tsunami, gempa bumi, kematian. Dan kiamat kubro yaitu kiamat besar, yaitu hancurnya seluruh alam semesta, meluapnya air laut, tergulungnya matahari, dan kehancurannya seluruh bumi. Lalu gambaran tentang hari akhir yaitu hancurnya alam semesta di mana-mana. Demikian mungkin itu aja kesimpulan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Rahimah yang sudah memberikan kesimpulan tentang pembelajaran kita hari ini, yaitu hari akhir atau hari kiamat. Kalau sudah, silahkan dikumpulkan. Ibu, jangan lupa tulis sama kalian. Pembelajaran kita pada hari ini, Ibu mau menyampaikan semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita sehari-hari, untuk kita bermasyarakat, ya kan? Sebagaimana tadi sudah disampaikan bahwasanya salah satu kiamat itu sebenarnya sudah terjadi di kehidupan kita sehari-hari, ya kan? Contohnya kayak kematian, bencana alam yang terjadi di mana-mana dan banyak sekali. Nah, sebenarnya itu adalah kiamat yang sudah terjadi sekitar kita, hanya saja kadang kita tidak menyadari. Semoga dengan kita mengetahui bahwasanya kiamat kecil atau kematian itu, kemudian bencana-bencana alam itu adalah merupakan salah satu dari kiamat, yaitu kiamat sugro tadi. Semoga dengan begitu kita bisa memperbaiki diri kita, ya, memperbaiki diri kita, kemudian memperbanyak amal ibadah kita, kemudian bertaubat dari perbuatan-perbuatan dosa, ya, untuk menghadapi datangnya kiamat kubra yang mana kita sendiri tidak tahu kapan sih kiamat kubra itu terjadi, ya kan? Akan tetapi
kita sebagai orang yang beriman itu harus mengimani bahwasanya kiamat itu pasti akan datang. Kiamat itu pasti akan terjadi, dan yang segala sesuatu makhluk hidup itu akan mati atau meninggal. Jadi demikian. Semoga apa yang Ibu sampaikan ini bermanfaat buat kalian, bisa kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Sampai di sini, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.